Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para penonton Vokasi Channel yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kesibukan kita sehari-hari, sering kita mendengar sebuah istilah, kabur aja dulu. Sebuah istilah di mana yang saat ini tren ya, kita dengarkan, kita saksikan di berbagai media sosial. Fenomena yang mencerminkan kondisi di mana keresahan masyarakat mengenai berbagai masalah yang mereka hadapi, entah itu masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, dan berbagai masalah yang dihadapi oleh warga Indonesia. Tetapi sebagai seorang muslim, ada beberapa pertanyaan yang muncul, kemana kita kabur? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dengan kabur begitu saja tanpa adanya rencana dan tujuan yang jelas? Ataukah dengan kabur itu kita bisa memecahkan masalah-masalah kita? Ataukah dengan kabur tadi kita bisa menemukan ketenangan hati dan jiwa? Para pendengar, para penonton Vokasi Channel dimanapun Anda berada, bulan Ramadan ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk kabur dari kepenatan duniawi, dari kekecewaan, dari keresahan hati. Karena bulan Ramadan ini bukan hanya bulan puasa, tapi juga bulan yang mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih khusyuk lagi. Jadi ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk kabur dari godaan duniawi yang seringkali membuat kita terlena, kepada kedamaian hati yang bisa kita dapatkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingatnya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi bagi kita yang lelah letih atas hiruk pikuk dunia, kabur aja dulu. Kabur ke sujud panjang di sepertiga malam terakhir. Kita tegakkan sholat tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunannya. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, dan dikatakan pula bagi hamba-hambanya yang berdoa pasti akan dikabulkan, dan bagi hamba-hambanya yang meminta pasti akan dipenuhi permintaannya, dan bagi hamba-hamba Allah yang memohon ampunan pasti akan diampuni dosa-dosanya. Dan bagi kita yang merasakan hati yang terluka dan kecewa, kabur aja dulu. Kabur ke mushaf Al-Quran, baca Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta maknanya. Mudah-mudahan dengan membaca ayat suci Al-Quran, Allah turunkan ketenangan di dalam hati kita, kesembuhan atas luka dan kecewa kita. Karena di setiap ayat Al-Quran itu merupakan penyembuh atas berbagai macam penyakit hati kita. Dan bagi kita yang mengalami hidup yang semakin sulit, penuh sekali tantangan yang semakin menghimpit, marilah kita bersegera ke musola dan juga ke masjid. Penuhi panggilan adzan, sholat 5 waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan dan ketentraman bagi kita di dalam mengerjakan sholat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis sahih, seorang muslim sejati adalah orang yang kaum muslimin lainnya itu selamat dari lisannya dan dari tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari
perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut kita bisa petik sebuah pelajaran bahwa hijrah itu bukan hanya berpindah ya dari suatu tempat, tapi juga berpindah dalam hal perbuatan, perilaku kita menuju kepada kebaikan dan menjauhi dosa-dosa dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita gunakan momentum Ramadan ini untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita lari atau kita menuju bersegera kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita semakin menuju kepada kekhusyuan di dalam beribadah, dan kita juga bisa kabur dari mana? Dari hal-hal yang membuat kita terlena dalam beribadah, dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dari hal-hal yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita renungkan, apakah Ramadan ini kita siap dan mampu untuk kabur dari godaan duniawi yang tentunya membuat kita terlena, terlupa, dan kita menuju kepada kedekatan di dalam beribadah dan dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan di dalam hati dan jiwa kita, dan diberkahi hidup-hidup kita serta diampuni segala dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan juga kita diberikan kekuatan dan kemudahan di dalam menjalankan semua amal ibadah, karena pastinya semua amal ibadah di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan, dan kita dapat mengamalkannya dengan hati yang ikhlas dan tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.